Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di pertemuan perdana materi kimia khusus di kelas 10 semester 1. Pada materi perdana kali ini kita akan mengetahui apa-apa saja yang akan dipelajari di kelas 10 pada semester 1 ini. Oke, kita lihat sama-sama materi yang akan kita pelajari di sepanjang semester 1 di kelas 10. Ini adalah model tampilan buku yang digunakan. Kemudian daftar isi. Jadi ada beberapa bab yang perlu diketahui dan perlu dipelajari di sepanjang semester 1 untuk khususnya di kelas 10. Jadi bab 1 itu adalah hakikat dan peran ilmu kimia, bab kedua adalah struktur atom, bab ketiga sistem periodik unsur, dan bab keempat adalah ikatan kimia, dan bab terakhir adalah bentuk molekul. Jadi ini adalah 5 bab yang akan kita pelajari di sepanjang semester 1 di kelas 10 IPA. Jadi bisa dicatat baik-baik dia punya materi. Untuk materi di awal kali ini kita akan mempelajari apa itu hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Oke, kita lihat sama-sama materinya. Satu itu dibagi dua sub bahasan. Yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia. Yang bagian kedua adalah keselamatan. Kita masuk yang sub materi yang pertama. Di hakikat ilmu kimia itu dibagi 3, hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia, serta metode ilmiah. Nah, masuk yang pertama di hakikat ilmu kimia. Pada dasarnya, ilmu kimia itu mempelajari tentang materi. Jadi, semua zat atau bahan yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita katakan sebagai materi. Kenapa demikian? Karena definisi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi semua zat, bahan yang ada massanya atau yang punya berat dan memiliki volume atau menempati ruang, maka dikatakan sebagai materi. Semua zat, bahkan makhluk hidup pun dikatakan sebagai materi karena dia punya massa atau berat dan menempati ruang. Ruang dalam artian ini misalkan ruang dalam artian di permukaan bumi. Oke. Jadi hakikat ilmu kimia itu mempelajari mengenai susunan materi, struktur materi, sampai ke perubahan materinya. Jadi semua yang berkaitan tentang materi dari mulai struktur, susunan, sifat hingga perubahannya akan kita pelajari selama di ilmu kimia. Oke. Next. Contohnya ini mungkin agak kurang jelas ya gambarnya. Ini adalah hanya contoh singkat bagaimana itu struktur atau susunan dari molekul air. Kita ketahui bersama air merupakan bagian dari materi karena dia punya massa, punya berat, dan punya volume. Nah, ternyata air penyusunnya adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Kedua gas ini ketika berikatan akan membentuk namanya air dan terus molekul H2O. Dua zat atau dua unsur yang sama-sama berwujud gas ketika bergabung menjadi wujudnya cair. Jadi inilah perubahan yang di mana keadaan dasar dari unsur-unsurnya berupa gas ketika bergabung membentuk yang justru bersifat cair. Nah, inilah keunikannya dari ilmu kimia. Ini begini cara penyusun dari ikatan kimia dan bentuk molekul. Di materi kali ini hanya pengenalan awal saja ya, bagaimana kita mengetahui apa itu sebenarnya ilmu kimia dan sejauh mana kita akan mempelajari namanya ilmu kimia. Oke. Next. Oke. Ini tidak mau ya. Boleh ya. Oke. Lanjut di ilmu kimia dalam kehidupan. Jadi di sini ada cabang-cabang ilmu kimia serta karir di bidang kimia. Kita masuk yang pertama, cabang ilmu kimia. Itu ada beberapa, ada kimia organik, kimia anorganik, analitik, biokimia, dan beberapa cabang ilmu lainnya.
Misalkan di kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, sampai ke kimia inti. Ini adalah beberapa cabang ilmu kimia yang memiliki kajian atau spesifikasi ilmu yang lebih khusus. Misalkan di kimia lingkungan membahas mengenai pencemaran lingkungan, bagaimana menangani masalah-masalah lingkungan. Kimia farmasi berarti berhubungan sama obat-obatan. Kimia pangan berarti berhubungan sama hal-hal yang berbau pertanian. Misalkan kalau kimia fisik ini dikaitkan dengan kajian ilmu kimia dihubungkan dengan ilmu fisika. Oke. Lanjut di manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Manfaat ilmu kimia sangat banyak. Hampir di semua bidang kehidupan itu digunakan ilmu kimia. Sebagai contoh di bidang kedokteran pada pembuatan obat-obatan, bidang pertanian yang paling sering ya pada pembuatan pupuk untuk pertumbuhan tanaman, misalnya pupuk urea. Kemudian bidang geologi pada bidang teknik sipil. Kemudian beberapa bidang lainnya, bidang biologi, bidang hukum, dan bidang mesin. Bidang hukum pun juga digunakan ilmu kimia, misalkan pada pemeriksaan sidik jari. Ini menggunakan senyawa kimia. Jadi, kimia itu bisa masuk hampir di semua bidang keilmuan. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mempelajari namanya ilmu kimia. Oke. Kemudian di peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Jadi, peran penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya masalah global. Misalkan pada terbatasnya energi minyak bumi yang ada di dunia saat ini, kita dapat menyelesaikan dengan mencari energi alternatif, misalkan dari alkohol. Ini yang saat ini sedang banyak diteliti oleh para ilmuwan untuk mengganti, karena pada akhirnya penggunaan bahan bakar gas atau bahan bakar minyak akan habis. Jadi ini sebagai alternatif yang untuk mendukung atau bisa menyelamatkan nanti ke depannya pemakaian energi atau bahan bakar minyak yang secara berlebihan oleh masyarakat. Kemudian pada pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan. Jadi kimia juga dapat memanfaatkan limbah-limbah atau misalkan zat-zat yang sudah terpakai dapat menjadi bahan yang bermanfaat. Misalkan pada pembuatan biogas ini untuk dipakai misalkan pada gas-gas pada biogas ini biar digunakan untuk misalnya kalau kita pengisian gas, misalnya mengganti tabung LPG ya di rumah, itu bisa menggunakan biogas. Kemudian pada program langit biru, ini misalnya untuk mengurangi emisi gas yang berada di udara, disebabkan oleh namanya gas-gas karbon dioksida dari asap kendaraan ataupun dari pabrik-pabrik yang beroperasi. Karena efek dari emisi gas ini akan menipiskan lapisan ozon atau bahkan menutupi atmosfer bumi kita. Jadi adaptasinya misalkan dengan menggunakan absorben atau penyerapan suatu penyerap di gas-gas yang dapat menetralkan atau menghilangkan gas-gas yang berada di udara. Langit kita tetap. Oke. Kemudian karir apa aja di bidang kimia? Jadi banyak ya karir yang dapat kita tekuni di bidang ini paling banyak. Misalnya industri obat-obatan atau kimia farmasi atau juga di bidang industri makanan. Industri makanan itu kebanyakan menggunakan ilmu kimia, misalnya pada pembuatan makanan kemasan. Kemudian di bidang produksi industri petrokimia ini cara menghilang minyak, cara kita memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi atau fraksi-fraksi bahan bakar, misalkan antara bensin, Pertalite, Pertamax itu menggunakan juga prinsip kimia. Kemudian sebagai peneliti di laboratorium dengan pengembangan milik pemerintah. Ini misalnya menjadi anggota LIPI ya, LIPI atau Badan Peneliti Indonesia. Itu karirnya di bidang ilmu kimia yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi kita dapat berkarir bahkan di bidang pemerintah pun kita dapat berkarir. Ini juga yang paling banyak di bidang pendidikan, misalnya menjadi guru atau pengajar, ataupun juga dosen di perguruan tinggi, baik yang negeri maupun yang swasta. Ilmiah di sini dibagi beberapa, ada
Dari urutan yang pertama bersifat kritis, logis, objektif, konseptual, sampai bersifat empiris. Ini adalah beberapa karakteristik dari metode ilmiah. Temukan di berbagai bidang keilmuan yang lain, misalkan pada ilmu-ilmu IPA lainnya. Oke, oke, oke.